sahabat Pijar TV, saat ini saya sudah bersama Pak Barnabas Dilik Juniawan, Direktur Litbang Pelayanan Desa Terpadu. Kita akan berbicara lebih jauh dengan beliau tentang kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Apa kabar Mas Dilik? Puji Tuhan, Puji baik. Tuhan. Mas Dilik, sebagai seorang Direktur Litbang di Pelayanan Desa Terpadu, bisa nggak ceritakan kepada pemirsa Pijar TV sebagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, kalau dilihat memang pemerintah Indonesia sudah mulai banyak concern juga di pendidikan. Namun Pesat pun menjadi bagian garis depan untuk mendukung pemerintah dalam hal ini untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Salah satunya penjangkauan ke desa-desa sampai ke pelosok untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau saya lihat beberapa pelayanan Pesat dalam menjangkau desa-desa di Indonesia itu memang banyak hal yang kami harus kerjakan lebih keras lagi, karena ternyata di Indonesia masih banyak juga mereka yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan banyak kalau saya datang ke beberapa desa-desa pelosok, banyak mereka hanya sebagian besar banyak yang berhenti sampai di sekolah dasar saja. Sebenarnya kondisi layak itu apakah kurang tenaga pengajar atau kurang gedung, atau memang sebenarnya memang memprihatinkan sebenarnya kondisi di pedesaan itu? Iya, memang yang pertama memang kita kurang tenaga guru. Makanya Pesat juga mengambil bagian itu untuk mencetak guru-guru untuk nanti akan dikirim ke pelosok-pelosok desa. Karena tidak banyak orang yang mau ditempatkan di desa, di pelosok apalagi ya, dengan kondisi yang minim ya. Dan yang kedua, kesadaran masyarakat tentang pendidikan itu sendiri. Ternyata memang di desa-desa, di pelosok, orang tua pendidikan itu tidak menjadi prioritas mereka, untuk itu menjadi investasi untuk anak mereka ke depan. Jadi mereka lebih banyak berpikir bahwa anak-anak mereka itu lebih baik untuk membantu orang tua mereka bekerja. Jadi ini ada dua pihak, antara kita sebagai orang-orang yang tenaga pendidik, tapi juga dari masyarakat itu sendiri. Itu yang kadang menjadi persoalan yang paling sulit bagi bangsa kita juga. Ketika menghadapi situasi seperti itu, dari segi pelayanan yang Bapak kerjakan, terobosan apa yang sedang dilakukan untuk supaya masyarakat punya pengertian yang benar terhadap pendidikan? Ya, kami di Pesat dengan ada namanya wadah untuk istilahnya satu program yang sangat luar biasa bagi saya adalah membangun pemimpin itu sejak usia 0 sampai 18 tahun. Dan ini satu jendela usia yang strategis sekali, bagaimana kami mulai menjangkau dari orang tua mereka waktu mereka memiliki anak sejak dalam kandungan. Kemudian kita membangun mereka bersama-sama mereka, menumbuhkan bagaimana pendidikan itu penting, sehingga pendidikan itu akan mencetak pemimpin-pemimpin berikutnya sejak dari dini. Jadi saya kira ini program yang paling strategis sekali, dan saya percaya itu banyak orang tua akan diubahkan mindset mereka tentang pentingnya pendidikan kalau kita memulai dari sejak mereka awal mau memperhatikan bahwa saya akan memiliki anak dan apa yang akan terjadi dengan ke depan. Dan itu adalah salah satu yang paling utama adalah pendidikan. Karena pendidikan akan mengubah pola pikir banyak orang. Termasuk masyarakat di situ, culture di situ. Karena beberapa suku-suku di pedalaman mereka masih cukup ketat menjaga tradisi mereka, bahwa pendidikan itu istilahnya produk yang asing bagi mereka, yang luar dari mereka, untuk takut untuk merubah kebiasaan mereka, culture mereka. Dan itu saya kira pola pendekatan kami sangat strategis, mulai dari
orang tua yang punya harapan besar bahwa anak mereka waktu mereka lahir mau seperti apa, dan itu kita bawa mereka satu tujuan visi bersama untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih tingkat pendidikannya lebih baik. Iya Mas Didik, kalau Mas Didik lihat di lapangan nih ya, sebenarnya gereja ikut berperan nggak sih sebenarnya dengan kondisi pendidikan yang sekarang ini yang Mas Didik lihat di lapangan? Ya, kami Pesat bergerak bersama dengan gereja, dan tentu saja banyak gereja menangkap visi yang Pesat sedang kerjakan saat ini, dan itu adalah sinergi yang baik. Ya. Meskipun gereja banyak juga yang masih istilahnya fokus kepada pembangunan kerohanian bagi jemaat mereka, tetapi sekarang gereja-gereja sudah mulai terbuka bahwa pendidikan itu sesuatu hal yang bagian dari yang harus mereka bangun secara holistik juga, bukan hanya kerohanian, tapi mereka harus membangun dalam membangun seutuhnya bagi bangsa kita. Saya lihat banyak gereja juga sekarang pertumbuhannya cukup baik ya, untuk mereka mulai membuka PAUD misalnya. Jadi banyak dari mereka meminta ke Pesat juga untuk diminta untuk training guru PAUD, pengen dibukakan PAUD di gerejanya masing-masing. Saya kira ini berarti tanda bahwa gereja sudah mulai menangkap pentingnya pendidikan bagi kualitas bagi jemaat mereka. Ya, mungkin ada pemirsa Pijar TV di rumah yang ingin lebih tahu nih, atau Mas Didik bisa berbagi pesan kepada mereka. Mereka sebenarnya ingin sebenarnya melakukan sesuatu dalam pendidikan, tetapi mereka tidak tahu caranya, atau mungkin mereka terhalang dengan banyak hal. Mungkin Mas Didik bisa berbagi pesan kepada setiap pemirsa Pijar TV yang ada di rumah. Saya percaya bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar itu dimulai dengan pendidikan. Karena saya percaya bahwa pendidikan itu senjata yang paling luar biasa, senjata yang paling strategis untuk membangun bangsa kita. Dan saya pesan bagi gereja-gereja Tuhan juga, mari bersama-sama bersinergi untuk membangun bangsa, untuk bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Gereja harus bergerak cepat untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin muda dengan perubahan mindset mereka. Pendidikan itu suatu hal yang penting. Jadi untuk juga masyarakat di seluruh Indonesia, saya percaya Pesat pun sudah melakukan 30 tahun yang lalu untuk menjangkau dan membangkitkan generasi untuk anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berani, anak-anak yang muncul sebagai generasi berikutnya yang akan mengubah bangsa kita. Jadi saya percaya bagi kita semua, mari sama-sama bekerja untuk membangun bangsa kita, memberkati bangsa kita lewat gereja, lewat lembaga-lembaga pendidikan kita bersama, termasuk salah satunya Pesat juga mengambil bagian itu, dan itu adalah tugas kita bersama. Terima kasih Mas Didik, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, terima kasih. Biarlah apa yang kami diskusikan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.